saya akan bahas tentang dispersi koloid. Sistem dispersi adalah campuran antara fase terdispersi dengan medium terdispersi yang bercampur secara merata. Berdasarkan ukuran larutan partikel, sistem dibagi menjadi 3 bagian. Larutan sejati adalah larutan yang tidak dapat dibedakan mana zat terlarut dan mana zat pelarutnya. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen, 2 fase antara 2 zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid. Fase terdispersi yang dicat tersebar secara merata di dalam zat lain. Suspensi adalah sistem dispersi dengan partikel yang berukuran relatif besar tersebar merata. Pada umumnya, sistem dispersi adalah campuran heterogen. Terbentuk dalam fase-fase terdispersi berupa zat padat dan terdispersi berupa zat cair. Contohnya, agar-agar, cat, dan tinta. Sistem koloid padat terbentuk terdispersi dan pendispersi yang sama-sama berwujud zat padat. Contohnya, kaca. Sistem koloid padat gas terbentuk terdispersi berupa padat dan pendispersi berupa gas. Contohnya, debu. Sistem koloid cair gas terbentuk terdispersi berupa cair dan pendispersi berupa gas. Contohnya, parfum. Fase cair terbentuk dari fase terdispersi yang berupa cairan dan pendispersi yang berupa cairan juga. Contohnya, susu dan santan kelapa. Fase cair padat terbentuk dari fase terdispersi yang berupa zat cair dan pendispersi berupa zat padat. Keju dan mutiara. Fase gas cair terbentuk dari fase terdispersi yang berupa gas dan medium pendispersi berupa zat cair. Contohnya, busa sabun. Fase gas padat terbentuk dari fase terdispersi yang berupa gas dan medium pendispersi berupa zat padat. Contohnya, batu apung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Lisa Susanti kelas 11 MIPA 5 akan menjelaskan bagian tentang sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu John Tyndall. Efek Tyndall merupakan gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Oleh karena itu, efek ini bisa digunakan untuk membedakan antara koloid dan larutan. 2. Gerak Brown. Pada tahun 1827, seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Pengamatan itu membuktikan bahwa partikel koloid tidak pernah berada pada kondisi stasioner atau diam, melainkan akan bergerak dengan lintasan lurus dan arahnya tak menentu. Jika diamati melalui mikroskop ultra, gerakan partikel koloid berbentuk zigzag. Pergerakan inilah yang disebut dengan gerak Brown. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown yang terjadi. Contohnya
Gerak Brown ini bisa Kuiverian lihat saat partikel debu bergerak melewati celah jendela yang terkena sinar matahari. Jika diperhatikan, partikel debu tersebut akan senantiasa bergerak tanpa henti dan lintasannya berbentuk lurus. 3. Adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa terserapnya ion atau senyawa oleh permukaan koloid. Contohnya, saat Kuiverian menjernihkan air menggunakan tawas. Tawas digunakan sebagai penjernih air karena memiliki kemampuan untuk menyerap polutan di dalam air. 4. Muatan koloid. Koloid dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya, yaitu bermuatan positif dan bermuatan negatif. 5. Koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan peristiwa mengumpulnya koloid membentuk endapan. Terjadinya koagulasi dipengaruhi oleh pemanasan, 2. Pendinginan, 3. Pengadukan, 4. Penambahan asam. Contoh koagulasi adalah saat Kuiverian menambahkan sedikit senyawa asam ke dalam susu. Akibat penambahan asam tersebut, susu akan mengalami penggumpalan membentuk suatu endapan. Selanjutnya adalah sifat kelistrikan. Salah satu sifat penting yang harus dimiliki oleh koloid adalah bermuatan positif dan negatif. Muatan partikel pada koloid dapat terjadi oleh dua hal. Yang pertama ada adsorpsi ion dari medium pendispersinya, dan yang kedua ada ionisasi gugus permukaan. Yang pertama, adsorpsi ion dari medium pendispersinya. Suatu koloid dapat mengabsorpsi ion dari medium pendispersinya. Jenis ion yang diabsorpsi bergantung pada jenis koloidnya. Contoh, partikel soluble C hidroksida bermuatan positif sebab mengabsorpsi ion Fe dari medium pendispersinya. Yang kedua ada ionisasi gugus permukaan. Gugus yang terdapat pada suatu senyawa koloid dapat mengalami ionisasi. Sebagai contoh, partikel sol protein dan bermuatan positif atau negatif bergantung pada pH larutan. Pada pH rendah, gugus R sampai NH2 menerima proton menjadi R NH3+. Sedangkan pada pH tinggi, gugus R COOH memberikan proton pada OH- menjadi R COO-. Dengan demikian, partikel sol protein pada pH rendah bermuatan positif, sedangkan pada pH tinggi bermuatan negatif. pH antara kedua keadaan ini disebut dengan titik isolatik. Sifat koloid yang terakhir ada elektroforesis. Partikel koloid yang bermuatan dapat dipengaruhi oleh listrik searah. Koloid positif tertarik ke elektroda negatif, sedangkan koloid negatif tertarik ke elektroda positif. Gerakan partikel karena pengaruh potensial listrik ini disebut dengan elektroforesis atau kataforesis. Dengan menggunakan air sebagai medium pendispersinya, muatan beberapa partikel koloid dapat ditentukan secara elektroforesis. Penerapan prinsip elektroforesis ini antara lain, yang pertama ada pembersihan asap dari cerobong asap, yang kedua ada pelapisan karet pada permukaan logam dari solateks, dan yang ketiga ada pengecatan bagian logam pada mobil dari pigmen koloid. Sol liofil dan sol liofil. Sol adalah sistem koloid zat padat yang terdispersi dalam zat cair. Ada dua jenis sol, yaitu sol liofil dan sol liofil. A. Sol liofil. Sol liofil adalah sol yang fase terdispersinya senang dengan medium atau pelarutnya. Jika medium pendispersinya air disebut sol hidrofil. Kecenderungan untuk membentuk ikatan antara partikel sol dan mediumnya melibatkan ikatan hidrogen. B. Sol liofil. Sol liofil adalah sol yang fase terdispersinya tidak senang dengan medium atau pelarutnya. Jika pelarutnya air disebut sol liofil, disebut dengan sol hidrofil. Contohnya, dispersi emas dan belerang dalam air yang tidak melibatkan ikatan hidrogen. Yang kedua, emulsi. Emulsi adalah sistem koloid zat cair yang terdispersi dalam zat cair. Sistem koloid
cair. Pada umumnya, salah satu zat cairnya adalah air, sedangkan yang lain zat yang tidak bercampur dengan air atau misalnya minyak. Untuk memperoleh emulsi yang stabil, diperlukan sejumlah kecil zat pengemulsi yang ditambahkan pada saat pembuatan emulsi. Biasanya yang digunakan sebagai emulgator adalah sabun, deterjen, atau koloid hidrofil. Sifat-sifat emulsi adalah sebagai berikut. 1. Sering bermuatan negatif dan dapat diendapkan oleh zat elektrolit. 2. Menunjukkan efek tindal dan gerak Brown. 3. Emulsi dapat dirusak oleh pemanas, pembekuan, pemutaran, dan penambahan elektrolit yang cukup banyak. 4. Perubahan emulsi juga dapat terjadi jika emulgatornya dirusak. C. Kestabilan sol. Stabilan suatu sol dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu adanya muatan partikel sol dan solvatasi dari partikel sol. 1. Adanya muatan partikel sol. Partikel sol liofob memiliki muatan listrik, atau semuanya positif atau semua negatif, pada permukaannya. Karena muatannya sama, maka antar partikel tolak-menolak dan menahan untuk bergabung. Akan tetapi, jika elektrolit ditambahkan ke dalam sol hidrofob, partikel menjadi tidak bermuatan dan mengendap. 2. Solvatasi dari partikel sol. Sol liofil lebih stabil daripada sol liofob. Hal itu dikarenakan dua alasan, yaitu 1. Partikel sol liofil tidak bermuatan listrik. 2. Partikel sol liofil memiliki lapisan pelarut atau selimut di sekelilingnya. Karena alasan tersebut, hidrosol dari protein tidak segera mengendap oleh penambahan elektrolit meskipun partikelnya tidak bermuatan. Tetapi, jika ditambahkan zat pendehidrat atau penarik air, seperti etanol, air yang menyelimutinya akan pergi. Akibatnya, sol mengendap. Perbedaan kestabilan sol liofob dan liofil diilustrasikan pada gambar 8.9. D. Pemurnian sol. Untuk memperoleh sol murni, elektrolit yang menyertainya harus dihilangkan. Pemurnian sol dapat dilakukan dengan cara dialisis, elektrodialisis, dan penyalin ultra. 1. Dialisis. Membran binatang, kertas, perkamen, dan membran selofan mempunyai pori-pori yang sangat baik. Pori-pori tersebut hanya dapat dilewati oleh ion atau partikel-partikel kecil, sehingga partikel-partikel besar seperti koloid tidak dapat melewatinya. Untuk memisahkan sol dari zat elektrolit atau partikel-partikel kecil lainnya, sol tersebut dimasukkan ke dalam kantong yang terbuat dari kertas perkamen atau membran selofan. Kantong tersebut dimasukkan ke dalam air bersih yang mengalir secara terus-menerus. Zat-zat elektrolit atau partikel-partikel kecil lainnya akan keluar dari kantong, sedangkan sol tetap tinggal dalam kantong seperti ilustrasi pada gambar 8.10. Menyatakan kantong dialisis adalah kantong pemisah antara sol dengan larutan atau air. 2. Elektrodialisis. Cara ini hampir sama dengan dialisis, hanya bedanya pada elektrodialisis dengan pengaruh medan listrik, ion-ion tertarik ke elektrode yang berlawanan muatan seperti ilustrasi pada gambar 8.11. 3. Penyaring ultra. Suatu sol dapat melewati kertas saring biasa sebab pori-porinya terlalu besar untuk menahan partikel koloid. Untuk memisahkan sol dari zat-zat elektrolit dan partikel-partikel kecil lainnya,
dapat digunakan penyaring ultra atau membran selofan. Penyaring ultra atau membran selofan dapat dilalui zat elektrolit dan mediumnya, tetapi partikel Sol tidak dapat melewatinya. Dengan demikian, partikel Sol dapat disaring dengan penyaring ultra dan membran selofan, sedangkan medium cair dan elektrolit yang terlalu terkumpul sebagai filtrat seperti terlihat pada gambar 8.12. Aerosol. Aerosol adalah sistem koloid zat padat atau zat cair yang terdispersi dalam gas seperti awan, kabut, debu, dan jelaga dalam udara. Untuk membersihkan debu atau asap, terutama yang mengandung partikulat beracun yang berasal dari industri, digunakan alat yang disebut Cottrell, seperti diilustrasikan pada gambar 8.13. Pada prinsipnya, Cottrell terdiri atas lempeng yang diberi muatan listrik tegangan tinggi. Jadi, partikel ini disebut dengan debu atau asap yang bermuatan masuk ke dalam Cottrell. Muatan partikel tersebut akan dinetralkan dan partikel netral yang dihasilkan turun ke bawah. Gel. Gel adalah sistem koloid zat cair yang terdispersi dalam medium padat. Contoh A. Sol panas gelatin yang didinginkan menjadi suatu zat yang semi padat. Gel ada yang elastis, gelatin, kanji, dan sabun, dan ada yang tidak elastis, kaku, misalnya gel silika. Saya Yerika Rahmadania dari kelas 11 MIPA 5 dengan mata pelajaran kimia. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan koloid. Ada dua cara pembuatan koloid, yaitu cara dispersi dan cara kondensasi. 1. Cara dispersi adalah pemecahan partikel berukuran besar menjadi partikel berukuran kecil sesuai ukuran partikel koloid. Cara dispersi dapat dilakukan dengan proses kimia maupun proses fisika. A. Peptisasi. Proses kimia adalah suatu cara pembuatan koloid dengan penambahan elektrolit ke dalam suatu endapan. Elektrolit yang digunakan disebut peptisator. Contoh 1. Endapan AgCl dapat diubah menjadi Sol dengan menambahkan HCl. 2. Endapan FeOH3 dapat diubah menjadi Sol dengan menambahkan FeCl3. 3. Endapan CDS dapat diubah menjadi Sol dengan menambahkan H2S. B. Pemintalan koloid. Proses fisika. Pemintalan koloid terdiri atas dua plat baja yang berdekatan, berputar dengan arah berlawanan, dan berkecepatan tinggi, seperti diilustrasikan pada gambar 8.14. Partikel dapat dihancurkan menjadi ukuran koloid, kemudian terdispersi dalam cairan dan membentuk Sol. Misalnya koloid grafit sebagai pelumas, dan tinta cat dibuat dengan cara itu. C. Cara Bragg. Proses fisika. Cara Bragg menggunakan dua kawat logam yang diberi tegangan tinggi saling didekatkan di dalam air. Pada perlakuan ini akan terjadi panas dan dapat menguapkan logam, yang selanjutnya uap logam mengalami kondensasi membentuk partikel koloid. Cara ini digunakan untuk membuat Sol dari logam Ag, Au, dan Pt. 2. Cara kondensasi. Kondensasi merupakan kebalikan dari cara dispersi, yaitu menggabungkan molekul-molekul kecil menjadi partikel yang besar. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi kimia atau pengubahan pelarutannya. Pengaturan seperti temperatur, konsentrasi, dan pH ikut berperan dalam pembentukan Sol dan dapat mencegah pembentukan partikel menjadi sangat besar. A. Hidrolisis. Sol hidroksida besi, krom, dan aluminium dapat dibuat dengan hidrolisis garamnya. Untuk membuat Sol FeOH3 dapat dilakukan dengan menambahkan larutan FeCl3 30% ke dalam air mendidih dan diaduk dengan pengaduk gelas. FeCl3 ditambah 3H2O
sehingga FeOH3 ditambah 3HCl, sol merah. B. Oksidasi. Sol belerang diperoleh dengan melewatkan H2S ke dalam larutan SO2. 2H2S ditambah SO2 sehingga 2H2O tambah 3S. Sol belerang. C. Redukasi. Sol Ag dan Au dapat diperoleh dengan mereaksikan AgNO3 atau AuCl dengan zat reduktor organik seperti etanol, CH3CHO. AgNO3 tambah etanol sehingga sol Ag. AuCl3 ditambah etanol sehingga menjadi sol Au. D. Reaksi penetralan. Sol AS2S3 dapat dibuat dengan melewatkan gas H2S ke dalam larutan dingin, AS2O3. AS2O3 ditambah 3H2S sehingga AS2S3 tambah 3H2O, sol kuning. E. Pengubahan pelarut. Jika larutan belerang dengan etanol ditambahkan pada air yang berlebihan, maka akan terbentuk partikel koloid. Koloid dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Pengetahuan kimia koloid penting untuk memahami berbagai fenomena di sekitar kita. 1. Pembentukan delta pada muara sungai. Sungai mengandung partikel koloid, tanah, liat, atau lempung, dan pasir yang membawa muatan negatif. Di sisi lain, air laut mengandung ion-ion positif seperti Na positif, magnesium 2 positif, dan kalsium 2 positif. Pada saat air sungai bertemu dengan air laut, muatan ion-ion positif air laut menetralkan muatan partikel-partikel koloid air sungai dan mengendap. Lama-kelamaan, endapan yang terbentuk makin banyak dan membentuk suatu delta seperti diilustrasikan pada gambar. Yang kedua, mesin ginjal buatan. Saat ini, kegagalan ginjal dapat diatasi dengan menggunakan mesin ginjal buatan. Dalam mesin ini, darah tidak murni dilewatkan melalui suatu tabung selofan yang disusun secara seri yang dikelilingi oleh air. Bahan-bahan beracun seperti urea dan asam urat berdifusi melalui dinding tabung menuju ke air yang bersih dan darah yang telah murni dikembalikan ke pasien. Penggunaan mesin ginjal buatan telah menyelamatkan kehidupan beribu-ribu orang setiap tahunnya. Lalu yang ketiga, ada langit yang berwarna biru. Tidak ada langit yang bebas dari partikel-partikel koloid. Partikel-partikel tersebut menghamburkan cahaya matahari ke mata manusia. Intensitas sinar matahari yang dihamburkan oleh partikel-partikel koloid bermacam-macam. Frekuensi sinar biru hingga violet merupakan sinar yang frekuensinya paling intens dihamburkan, sehingga pada siang hari langit cerah berwarna biru. Pada saat matahari akan terbenam, juga sewaktu akan terbit, frekuensi sinar biru tidak dihamburkan secara baik oleh partikel-partikel koloid, tetapi warna oranye dan merah lebih dominan dihamburkan. Yang keempat, ada penjernihan air. Pemisahan partikel-partikel koloid ini dilakukan dengan cara koagulasi, yaitu dengan penambahan partikel sol pembawa muatan negatif, misalnya tawas atau alum. Pada saat tawas ditambahkan ke dalam air, terbentuklah endapan gelatin aluminium hidroksida hidrat atau floks yang bermuatan positif. Muatan positif floks menarik partikel sol yang bermuatan negatif membentuk suatu koagulan dan mengendap. Sebagian tawas yang tidak larut dalam air mengendap sebagai AlOH3 yang dapat mengurung koloid dan membawanya mengendap, umumnya paling efisien seperti diilustrasikan pada gambar. Keuntungan lain terjadinya flokulasi antara lain zat warna, sedikit fosfat dan ion-ion logam ikut terendapkan bersama flok-floks AlOH3. Itulah yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.